الحمد لله الولي الودود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المحمود وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان حتى إلى دار الحدود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار الحدود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa summa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu farata. Al-ayah kama zukira fi kitabihil karim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untaian kata yang paling indah di hari yang mulia, setidaknya kita memperbanyak kalimatut tahmid kullu lahzah wa kullu awqat dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat atas junjungan alam siang dan malam. Itulah dengan ungkapan yang paling indah, simple kalimatnya namun berat dalam timbangannya, yaitu ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah ini selaku khatib, tak bosan-bosannya wabil khusus kepada khatib sendiri dan umumnya kepada kita bersama, mari kita tingkatkan lagi tawakal kita, tafakkur kita, terlebih-lebih keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah umum, mahiyat taqwa, takwa itu sebagaimana di awal-awal kitab Tasirul Khalaq, hiya imtisaru awamirillahi azza wa jalla, kita berusaha menjunjung segala bentuk apapun perintah Allah, wajtinabun nawahihi, berusaha meninggalkan apapun bentuk larangan Allah, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Ini definisi umum menurut ulama ahli sunnah wal jamaah daripada definisi takwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah ini mari kita tadabburi satu ayat, satu surah yang istimewa, yaitu suratul Kahfi, yang mana hadis Nabi SAW sangat banyak yang menjelaskan bagaimana keutamaan fadilahnya. Tapi ada satu, dua ayat atau tiga ayat yang insyaallah akan kita sampaikan, itu bertepatan pada ayat yang ke-28. Indah Allah katakan dalam ini ayat, faqala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Wasbir, sabarlah engkau ayat Muhammad. Ini kita ambil dari tafsir Jalalain, dan begitu juga dengan tafsir yang lain. Wasbir, kata Allah, sabarlah engkau wahai Muhammad, nafsaka, ahbisha, hendaklah kau menahan diri dan sabar dan istiqamah. Dengan siapa kau sabar? Ma'allazina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, kepada bersama orang-orang yang paginya menyeru Allah, yang paginya berzikir mengingat Allah, begitu juga wal 'ashi, ketika senja, pagi dan petang mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa Nabi ketika masuk satu masjid, maka Nabi dapati satu halaqah zikir, maka Allah perintahkan kepada Nabi, ya Muhammad, wasbir, hendak kau sabar bersama orang-orang yang ada di halaqah zikir yang menyeru di pagi hari dan di petang hari, karena kelompok-kelompok ini mesti ada, supaya keberkahan tak diangkat dari muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wahumul fuqara, sekalipun mereka, sebagian mereka fuqara yang ekonominya di bawah garis kemiskinan, tapi mereka pagi dan petang yazkurunallah, menyeru, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Penggalan ayat ini kata para ulama bahwa kita ini mesti sabar
Ya, terhadap apapun bentuknya, apapun bentuk ibadah kita mesti sabar. Kenapa? Karena kata Imam Sa'ad, kata beliau bahwa amal ibadah, amal soleh fihi arba'atu asya'a. Itu pondasinya, dasarnya ada 4. Di antara yang 4 itu adalah sabar. Ketika kita beramal ibadah, beramal soleh, maka rukunnya adalah, di antaranya adalah sabar. Ada 4 kata beliau. Pertama ilmu, beramal mesti dengan ilmu. Yang kedua beramal mesti berangkat dari niat, mukhlis, berangkat dari niat. Yang ketiga mesti sabar. Kalau kita beramal ibadah istiqamah di jalan Allah, kalau tak sabar setengah jalan, sia-sia, rugi. Yang terakhir adalah ikhlas. Ini diantara rukunnya. Begitu juga dengan orang-orang yang saleh. Begitu juga dengan orang-orang yang setiap hari dan pagi menyeru Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti bersabar bersama mereka, dan kita ikut bersama mereka. Nah, ini maksud daripada ayat ini disebutkan oleh para ulama mufassirin. Yuriduna, mereka berkeinginan, dalam tafsirnya biibadatihim, dengan ibadah mereka, wajahahu, hanya semata-mata mencari ridha Allah. Jadi kita ini mesti bersabar dengan orang-orang yang berzikir mengingat Allah di pagi dan petang, dan mereka yuriduna, dan mereka ketika beribadah wajahahu, hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Laisa ala qulubihim min a'radid dunya, sedikit pun tak ada di hati mereka, ya, tujuan hidup mereka dunia semata. Nah, inilah orang-orang yang memang yuridina, mereka yang berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara rizki, kata para ulama termasuk Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, rizki yang paling tinggi adalah ketika kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Di bawah itu ketika islahul bana, anak kita, keturunan kita baik, soleh dan solehah, itu utama. Dan paling rendah ada naha, ketika kita dititipkan harta yang banyak, itu serendah-rendahnya rizki, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tapi puncaknya daripada rizki adalah ketika kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beribadah, di antara niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang seperti ini. Dalam tafsir lain disebutkan, maksudnya yazkuruna, orang yang menyeru Allah, yada'una, yang menyeru Allah di pagi dan petang hari, maksudnya apa? Mereka yang bertasbih, wat tahmid, wat tahlil. Sebagaimana keutamaannya, karena mereka inilah yang menanam tanaman surga. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Dardir, ketika Nabi Mi'raj berjumpa dengan Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, mur ummataka, perintahkan umatmu, fal tuksiru girasal jannah, hendaklah umatmu memperbanyak tanaman-tanaman surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya lagi, wa ma girasul jannah ya Ibrahim, apa itu tanaman surga? Kata Nabi Ibrahim, hendaklah mereka aksiru, memperbanyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian riwayat mengucapkan la ilaha illallah, sebagian riwayat menyebutkan juga mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Hadirin sang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya Allah sambung lagi, wala ta'du aynaka anhum, jangan kau palingkan matamu dari mereka. Orang-orang yang menyeru di pagi hari dan mengharap ridho Allah, jangan pernah kalian memandang sebelah mata kepada mereka. Kalau kalian memandang sebelah mata dengan mereka, menjauhi mereka, antum minal khasirin, kalian termasuk orang-orang yang sangat merugi. Jadi wala ta'du aynaka anhum, jangan berpaling daripada mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya gara-gara kamu berharap perhiasan kenikmatan dunia. Sehingga karena kau berpaling dengan mereka gara-gara hanya perhiasan dunia, kau jauhi mereka, kau jauhi orang-orang soleh, hanya gara-gara kau cinta dunia, terlalu cinta terhadap dunia, yang asal katanya dana, satu yang rendah, satu yang inah. Kalau dijadikan dunia itu tujuan akhir kita, maka kita kembali kepada asal katanya, kata ulama, dana, sesuatu yang hina dan rendah, ketika motivasi hidup kita hanya dunia semata. Hadirin yang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah katakan lagi dalam ini ayat, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wala tuti', jangan kamu patuh. Wala tuti' wala tattabi. Jangan kau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya an dzikrina, daripada mengingat kami. Orang-orang yang sama sekali la yazkuruna, ya, yang tak pernah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan taati mereka, jangan terlalu akrab dengan mereka. Ini maksud ayat ini, kata para ulama. Kenapa? Aghfalna qalbah, kami sudah lalaikan hati mereka an zikrina, daripada mengingat kami. Kenapa? Wattaba'a hawah, karena mengikut hawa nafsunya. Karena mereka menturuti hawa nafsu. Sementara di pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, sebagaimana dalam kitab Wasiyatul Mustafa, man ata'a hawa, siapa yang menuruti hawa nafsunya, maka jahannamu ma'wah, maka neraka jahannamlah tempatnya. Siapa yang mematuhi hawa nafsunya, neraka jahannamlah tempatnya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Wa kana amruhu furta, sehingga mereka ini melakukan sesuatu yang melampaui batas. Ini kandungan dari ayat ini. Pertama, menganjurkan kita senantiasa bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan hindarilah, jangan terlalu akrab dengan orang-orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa qulil haq, ya Muhammad, katakanlah al-haqqu min rabbikum, kebenaran yang mutlak itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini mengatakan, paman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kufur silahkan. Jadi ada pilihan. Tetap dalam dakwah basyirah wa nadhira. Jadi ayat ini mengatakan, siapa yang mau beriman silahkan falyu'min, tapi siapa yang mau ingkar juga silahkan. Tapi inna a'tadna lizalimina nara, namun kami katakan, kata Allah, kami sediakan bagi orang-orang yang ingkar naro, neraka jahannam. Nah, ini silahkan kau kufur, tapi kami sediakan, ya, neraka ahatu bihim suradiqaha, dan yang mana apinya ini menyala-nyala, ya, menyala saking panasnya sampai-sampai di neraka jahannam. Wa in yastagisu, ketika mereka minta minum, maka bima yugasu bima'in kal muhli, maka kami beri minum daripada air tapi besi yang dipanaskan menjadi cair. Sudah itulah minuman mereka di neraka jahanam. Besi meleleh, besi dipanaskan, besi itu seperti air, itulah yang diberikan kal muhli yaswil wujuh, sehingga wajah mereka terbakar. Sudah terbakar, gosong, kembali lagi, gosong, kembali lagi. Begitu dahsyatnya, ya, ajabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa, inilah seburuk-buruknya minuman, dan wasa'at murtafaqa, seburuk-buruk tempat istirahat, itulah neraka jahanam. Murtafaqa, seburuk-buruk, ya, tempat istirahat, itulah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sudah katakan dalam ayat lain, kebanyakan nanti diantara, ya, penghuni neraka, sebagaimana dalam ayat, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, karena memang mereka tak gunakan hati mereka. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka tak gunakan penglihatan mereka, padahal mereka melihat kebesaran Allah. Mereka melihat, ya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzanul la yasma'una biha, mereka tak mempergunakan telinga mereka mendengar apa? Ayat-ayat Allah. Wa mawa'izatul hasanah, dan pesan-pesan baik min ulama, daripada ulama, wal hukama, dan daripada ahli hikmah, mereka abaikan, mereka tutup telinga mereka. Bahkan Allah sifati mereka, ulaika kal an'am, mereka ini seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih parah daripada binatang. Nauzubillah. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang terakhir, innal ladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian bukan cukup beriman, beramal saleh, inna la nudi'u ajra man ahsana amala, sedikit pun tidak kami sia-siakan daripada pahala perbuatan mereka
di antara amal-amal yang pernah mereka lakukan. Bahkan kami sampaikan kepada mereka kabar gembira, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat, bagi mereka sorga-sorga tajri min tahtil anhar, yang digambarkan hanya sebagian kecil gambarannya. Kalau gambaran asli sorga itu mala ainun ra'at wala uznun sami'at wala khatara fi qalbil basar, belum terlintas dalam hati dan pikiran manusia. Jannat hada'iqa wa zata masakin, yang begitu pohon-pohon yang begitu indah dan mengalir sungai-sungai minal asal daripada madu, wal khamar daripada khamar, tapi khamar di sini bukan khamar seperti khamar di dunia. Yang mereka juga wa kulu minha, memakan buah-buahan di dalamnya, rizqan sebagai rizki bagi mereka. Buahnya sama, mutasyabih, sama, alwan, warnanya sama, boleh jadi apel, anggur dan lain sebagainya. Wala ta'man, tapi tidak rasa. Ini yang Allah sediakan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Bahkan bagi laki-laki, walahum fiha azwaj mutahharah, bagi mereka ada pasang-pasangan minal hur, daripada bidadari, wal adamiyat, yaitu perempuan-perempuan soleh yang ketika dunia menjadi pasangannya, itu juga menjadi ratunya para bidadari. Mutahharah, di sana ketika di sorga mereka suci minal haid, daripada haid, wa kulli qadar, daripada setiap yang kotor. Jadi tidak lagi seperti perempuan-perempuan di dunia. Kalau mereka sudah ketika di akhirat, begitu kata Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, wa hum fiha khalidun, ahli sorga itu kekal selama-lamanya. Al-makisuna fil jannah, mereka tinggal di sorga, ya, la yahrijun wa la yabnun, tak pernah keluar lagi dari sorga selama-lamanya. Allah berikan kenikmatan. Mudah-mudahan Allahumma adkhilna jannatal firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran dan hikmah mentadabburi daripada surah, yaitu surah Al-Kahfi yang istimewa. Fa'tadur ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa بجلالك وكمالك على سيد عبادك القاسم سيدنا ومولانا محمد صل وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. Fadlan wa hamdan lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah wa ala Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abadan wa shifaiha wa nur absar wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibail kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna istiqamata ala dinika wa ala syari'ati nabiyyika wa ala tariqatil bayda wa ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm min yaumil jum'atil mubarakah wa khaira fiha khususan li hadhil jamaah. Allahumma barik li baladina Indonesia wa li madinatina Bakanbaru wa li muhafazat Riau wa li ulamaiha wa li umaraiha wa li ra'iyatiha wa li hadhil jamaah ay fi hadzal masjid jami'atuz zahidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla mautina
اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل جاء ملك الموت اللهم إنا علينا في سقرات الموت يا دافع البلاء ارفع عنا البلاء والغلا والوباء وما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم